Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan Allah menuju jalan yang lurus dan kehidupan yang penuh berkah. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin lupa betapa pentingnya menjaga kekhusyuan dalam ibadah, terutama dalam sholat. Inilah ciri-ciri sholat bersama setan. Ternyata banyak yang tak menyadari hal itu. Bagaimana ciri-ciri sholat bersama setan? Simak penjelasannya berikut ini. Seperti yang diketahui, setan akan terus menggoda manusia supaya sholatnya tak sempurna, hingga membujuk manusia agar ringan meninggalkan sholat. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut, hingga ia tidak mendengarkan suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali, dan bila iqamat dikumandangkan, setan kembali berlari, dan jika iqamat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi, lalu menyelinap masuk ke dalam hati seseorang, seraya berkata, ingatlah ini dan itu, dan terus saja dia melakukan godaan ini, hingga seseorang tak menyadari berapa rakaat yang sudah ia laksanakan dalam sholawatnya. Hadis riwayat Bukhari. Padahal sholat adalah ibadah yang paling utama dan juga yang pertama kali. Tentunya setan tidak akan mudah biarkan manusia menyembah Tuhannya. Setan akan terus menempel bersama orang-orang yang sholat agar sholatnya tidak khusyuk. Ada orang-orang yang sholat bersama setan. Mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang was-was dalam niat. Setan membuat hatinya was-was dan tidak yakin niatnya telah sempurna. Mengulang takbir berkali-kali hingga imam bukuk, bahkan sujud. Ia masih saja dipermainkan setan dalam niat dan takbirnya. Yang kedua, orang yang ingat ini dan ia saat tengah sholat. Setan akan mengganggu manusia untuk mengingatkan berbagai urusan hingga salah seseorang menjadi tidak khusyuk. Dikisahkan, suatu hari Imam Hanafi didatangi seseorang yang kehilangan barang. Ia lupa menaruh barangnya. Oleh Imam Hanafi, orang itu dianjurkan untuk sholat sepanjang malam hingga menemukan barang yang dicari. Namun, baru setengah malam menjalankan sholat, setan membuatnya ingat lokasi barang tersebut. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Imam Hanafi menerangkan bahwa setan tidak akan senang apabila seseorang hamba khusyuk dalam salatnya, hingga setan akan membuatnya ingat apa yang ia lupakan saat sholat. Yang ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Perasaan ragu buang angin atau tidak adalah sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengecokkan sholat seseorang. Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. Yang keempat, orang yang tidak fokus pada sholatnya. Setan akan membuat seseorang yang sedang sholat menjadi tidak fokus dengan mencuri perhatian, menjadikan orang yang sedang sholat menengok ke sana kemari, membaca tulisan di depannya, atau teralihkan oleh dering telepon di genggamannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata,
saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah curian setan atas sholatnya seseorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, orang yang sholatnya tergesa-gesa. Sholat dengan tergesa-gesa sehingga sholatnya tidak tu'maninah. Rasulullah sangat melarang hal tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, sejahat-jahat mencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dalam sholat? Rasulullah berkata, dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini, Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta dan wanita. Yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah larang. Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu dari kalian ke masjid khusus wanita, maka janganlah sekali-kali menyentuh wangian. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini adalah cara agar sholat khusyuk dan fokus ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan salah satu ibadah yang paling sering dilakukan oleh umat Muslim. Sholat fardu yang wajib dinaikkan dalam satu hari ada 5 waktu, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dalam mengerjakan sholat, seseorang dituntut harus fokus pada bacaan dan gerakan, atau dengan kata lain, khusyuk. Fokus yang dimaksud artinya segala pikiran, jiwa, dan raga dipusatkan hanya untuk beribadah kepada Allah, sehingga dalam sholat, pikiran menjadi terarah dan tidak melenceng ke hal yang lain. Khusyuk dalam melaksanakan sholat merupakan salah satu keberuntungan yang didapatkan seorang muslim, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1. Dan khusyuk bertujuan untuk mendapatkan ketenangan hati, menundukkan pandangan mata, serta merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini beberapa cara agar sholat khusyuk yang dapat dilakukan. Pertama, menyiapkan sebelum sholat. Persiapan itu termasuk dengan mengucikan wudhu, mengenakan pakaian yang rapi dan bersih, bersegera menuju masjid dengan tetap tenang dan tawadhu, dan menantikan sholat dengan penuh khusyuk. Yang kedua, berzikir atau membaca Al-Quran. Jangan memulai sholat dengan terburu-buru, melainkan dengan menyempurnakan kembali posisi anggota tubuh dalam setiap gerakan sholat. Saat takbir, angkatlah tangan dengan tenang, lalu letakkan kembali pada posisi secara sempurna. Begitu pula dengan gerakan-gerakan lain dalam sholat. Yang ketiga, sholatlah sembari mengingat kematian. Cara ini dianggap cukup ampuh agar sholat menjadi lebih khusyuk dengan melepaskan semua ikatan-ikatan dunia, serta menghadirkan kematian yang akan membuat seseorang berusaha memperbaiki sholatnya menjadi lebih baik. Yang keempat, sedikit demi sedikit berusaha memahami apa yang Anda baca dalam sholat. Tanpa memahami maknanya, tidak sedikit umat muslim tersentuh bahkan menangis ketika membaca dan mendengar lantunan ayat suci, tapi akan jauh berbeda rasanya dan kedalamannya bila memahami setiap makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, berusahalah untuk memahami sedikit demi sedikit arti dan makna bacaan dalam sholat agar mendapatkan kekhusyukan. Yang kelima, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah momen di mana seorang hamba berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Manfaatkan momen ini untuk bertobat atas perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat. Dengan begitu, sholat seseorang akan lebih khusyuk. Yang keenam, sholat di awal waktu. Menunaikan sholat secara berjamaah di awal waktu akan sangat berimbas pada tingkat kekhusyuan
seseorang dalam sholat. Sebab waktu sholat masih panjang, sehingga hati akan merasakan ketenangan dalam mengerjakannya. Berbeda halnya jika sholat dikerjakan di akhir waktu. Sholatnya bisa jadi akan tergesa-gesa. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.